Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil tugas saya atau mempresentasikannya yang berjudul Miologi atau Otot. Perkenalkan, nama saya Faizul Haq Arifa, NIM 62133111085, kelas PJKR 1B. Dosen pengampu Bapak Dr. Sanusi Hasibuan MKes. Baik, yang pertama, otot. Otot merupakan kumpulan dari jaringan yang membentuk struktur kuat yang dapat menggerakkan tulang. Otot terletak hampir di seluruh tubuh hewan dan manusia, baik pada organ luar maupun organ dalam. Otot yang lebih dikenal adalah otot yang terdapat atau melekat pada rangka, karena jenis dari otot inilah yang lebih sering dilihat. Masyarakat awam sering pula menyebut otot dengan sebutan daging atau urat, sedangkan di dunia medis, otot sering juga disebut dengan tendon. Otot merupakan alat aktif karena dari kontraksi yang terjadi pada tingkat selnya sehingga gerak dimungkinkan untuk terjadi. Unit dasar dari setiap sel otot adalah myofibril. Terdapat pada gambar di samping tersebut. Tersusun atas senyawa protein kompleks, setiap otot atau serat otot terdiri dari atas beberapa myofibril. Kemudian, otot merupakan alat gerak aktif karena dari kontraksi yang terjadi pada tingkat selnya sehingga gerak dimungkinkan untuk terjadi. Unit dasar setiap sel otot adalah myofibril. Tersusun atas senyawa protein kompleks, setiap obat atau serat otot terdiri atas beberapa myofibril. Terdapat pada gambar di bawah tersebut. Otot terbagi atas 3, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos mempunyai struktur yang tidak memperlihatkan pola lurik melintang pada penampang. Bekerja secara otonom tanpa perintah otak, terletak diafragma, lambung, usus, ginjal. Ciri-cirinya, ciri-ciri otot polos yaitu 1, bentuknya gelondong, 2, ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai 1 inti sel, tidak memiliki garis-garis yang melintang atau polos, bekerja luar kesadaran, artinya tidak di bawah otak, oleh karena itu otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Yang terakhir terlihat pada usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Terdapat pada gambar di bawah dapat dilihat. Kedua, otot lurik. Otot lurik atau rangkam mempunyai struktur yang memperlihatkan pola lurik melintang pada penampangan, bekerja dengan kemauan atau kehendak. Terdapat di seluruh tubuh pada rangka-rangka tubuh. Gambarnya ada di bawah. Ciri-ciri otot lurus. 1, bentuknya silindris atau memanjang. 2, tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik. Mempunyai banyak inti sel. 3, bekerja menurut perintah otot. 4, terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang menyerupai otot lurik tetapi kinerjanya mirip otot polos. Kedua, bekerja secara otonom tanpa perintah otak, hanya terdapat pada jantung. Ciri-ciri otot jantung. 1, otot jantungnya hanya terdapat pada jantung, strukturnya sama seperti otot lurik. Gelap, terang secara berselang-seling, dan terdapat percabangan sel. Yang kedua, kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi, otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot spesial. Gambarnya terdapat di bawah. Inilah dia penampang otot. Mempunyai nama-namanya masing-masing. Yaitu pertama, tendon, epiphyseum, endosium atau Bentwen fibers, bone, perimysium, fascicle, blood vessel, endomysium, muscle fiber. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya.
Apabila dapat sekian, mohon maaf dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.